Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Hari ini ISG-nya kembali hijau ya. Tapi kalau kita lihat siang sepanjang hari memang volatilitasnya tinggi. Nah, lalu karena kita lihat panas lagi nih di Amerika. Ya, Bapak Ibu, saya kalau ada katanya tadi ada komentar perhatikan presiden pidato. Saya lebih memperhatikan, iya, saya perhatikan presiden pidato, tapi bukan presiden Indonesia. Saya perhatikan presiden Amerika atau juga presiden The Fed lah, ketua The Fed. Jadi kabarnya Donald Trump mau menyerang Pulau Krang ya di Iran, mau ngambil minyak karena urusan Donald Trump ini bisnismen, dia pusing gara-gara minyak aja nih secara Hormuz ya Bapak Ibu. Jadi harga minyak naik lagi, maka mix marketnya kita ada alert energi ya, ini mungkin terkait minyak ya. Esa Dewa Bumi Raja Arto. Nah, Arto alhamdulillahnya saya sudah beli pas dia ekstrim. Awal bulan Juni minggu pertama kalau nggak salah, bulan Juni ya, bulan 6 sebulan yang lalu saya beli Arto saat ekstrim. Lalu ada alert berkali-kali, saya tambah dikit, jaga ke bawah. Alhamdulillah, hari ini ada lagi alertnya ya Bapak Ibu, dan saya lihat dia the best time for buying. Lalu ternyata ada berita mau merger ya Bapak Ibu. Iya, siapa nggak kenal Jerry Eng-nya Bapak Ibu dulu, yaitu ada katanya istilah beliau ini midasan. Saya dulu pernah ketemu sekali saja waktu masih berkantor di Cyber 2, gedung Cyber 2 yang ada BTPN di sana ya. Waktu saya bekerja di sama Om Patrick ya di Kuningan ya, waktu itu ya. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu, ini ramai. Jadi kalau menurut saya karena ada alert terus, jadi memang demand-nya masuk. Oke, saya kemarin sudah buat trading plan untuk PGO, ya mungkin mulai rajin membuat trading plan. Oke, ya jadi kita coba lah ya analisa. Ini mungkin saya analisa singkat saja Bapak Ibu, karena memang saya harus buat trading plan saya sendiri, terutama Arto ya Bapak Ibu. Oke, ini dia trading snapshot untuk hari ini. Kita lihat ini ya. Jadi volatilitasnya itu memang tinggi. Mana ya? Tinggi. Ya, fase B waktu siang baru dia turun lagi menyentuh zona merah, ini transaksinya masih rendah, tapi setelah jam 3 naik tinggi ya. Ini berita Arto juga mungkin ya. Jadi Arto itu mau merger dengan Bevin. Oke. Jadi ISG naik 0,67 dengan pola seperti ini, spreadnya kecil, volatilitasnya tinggi. Ini ciri-ciri fase B juga. Asingnya terus jualan. Jadi memang kita harus pintar-pintar selektif memilih sahamnya Bapak Ibu. Jadi memang alert robot bisa jadi acuan ya. Jadi tapi tergantung Bapak Ibu stylenya seperti apa. Saya sih kebetulan kalau ada alert pertama, kedua, itu hajar kanan, bisa jaga atas, jaga bawah. Biasanya itu alert robot menunjukkan ada demand yang masuk, jadi kita bisa menyusun trading plan. Oke. Saya sudah titip sendal di Arto waktu ekstrim, tapi titip sendal ya. Jadi memang style saya bukan cacing-cacing menjadi naga, bukan. Saya biasa saja, saya terbiasa saja masuk secara risk management yang baik. Oke. Penopangnya basic material, finance, dan energi. Jadi saya basic material sudah masuk, financial juga masuk. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu saya masuk ke basic material, tambang ya, karena kalau Bapak Ibu aja nonton After Market Close sudah saya jelaskan di sana. Cari aja videonya. Financial juga sudah masuk, BBCA, Bank Mandiri, BBRI, dan saya masuk bank digital. Nah, itu Bang Arto. Jadi di grup pengguna bot ada yang diskusi menyampaikan ide tentang bank digital, namanya Bank Aladin ya Bang. Tapi saya bilang enggak, carilah yang lain. Saya kasih tahu yaitu Arto dan BBEB. Jadi ya itulah dibandingkan. Jadi saya sudah kasih tahu ya kodenya. Oke, kita lihat asingnya masih 352. Di mana dia? Besarnya di BBRI jualan, MAPI ada apa ya? MAPI dari kemarin ini Bapak Ibu ya. Saya untung sudah exit ya di MAPI. Waktu ada kabar dia mau right issue atau mau apa itu ya, mau apalah pokoknya.
saya sudah keluar. Udah lama juga ini, bulan lalu kalau nggak salah, ya rotasi lah. Sementara net buy-nya tidak banyak, Bapak. Arto-nya tidak ada. Ini ciri-ciri ditarik di detik-detik terakhir. Bevin-nya malah net sell ya, tapi dia minus 6 nih. Bevin, Arto nggak ada ya? Harusnya ada, nggak tahu lah. Mungkin asingnya nggak masuk di Arto, mungkin lokal itu ya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat dia hajar kanannya. Mungkin dia muncul Arto. Ini alertnya Bapak Ibu, NRG. Jadi saya akan analisa semua, tapi mungkin ada permasalahan di saya ya Bapak Ibu. Saya ini trader ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya sudah bikin tutorial sekali. Ya mohon jangan request terus-terusan Bapak Ibu. Inovasi apa? Bikin aja, caranya sama ya. Jadi sambil saya jelasin itu sebaiknya Bapak Ibu praktek. Nanti sahamnya diganti. Misalnya kemarin udah Pegio, ya tinggal ganti sahamnya ya. Mungkin kali ini Arto yang the best time for buying. Oke, atau saham yang lain lah. Alert robot ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Ya, dia untuk alertnya saja dia adalah big data. Big data ini banyak kelemahannya. Pertama, proses big data itu besar. Servernya harus besar dan lambat jadinya kalau servernya tidak segede ini. Kalau mau gede ya mahal. Sewa GPU-nya mahal. Jadi dia selalu masuk dulu datanya. Kan ada orang tuh yang pengennya alert robot itu sebelum datanya ada, dia sudah kasih alert, yang nggak mungkin. Ya, itu dalam mimpi kita bisa, tapi kenyataannya namanya big data, harus data dulu masuk, baru dia keluar alertnya. Oke, jadi dia terkirim melalui sequential, ya bisa saja jam 10 dia alert, atau diguyur jam 5 sore. Ya, ini Arto munculnya jam setengah 4, ya mau penutupan ditarik terakhir, tapi dia kan alertnya tidak fresh. Harusnya sudah kemarin-kemarin masuk Arto ini. Itulah. Kalau ada alert yang fresh, itu jangan lupa langsung bikin trading plan-nya. Begitu alert kedua tuh hajar kanan. Oke? Kalau mau hajar kanan hobinya. Oke, Bapak Ibu, nanti Bapak kita akan menggunakan analisa. Kita lakukan analisa semuanya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya. Nanti sambil saya mengetik perintahnya, Bapak Ibu juga lakukan. Karena apa? Karena yang saya sharing kali ini adalah caranya, ya, ilmunya yang saya sharing. Bagaimana caranya? Kalau apakah ini pasti profit atau tidak? Karena saya sendiri, ya nanti pendekatan yang kita lakukan analisa adalah dengan volume price analysis. Tadi juga ada yang bertanya mana yang lebih baik, apakah alert robot ataukah ekstrim? Tidak ada yang lebih baik. Ya, kenapa? Volume price analysis juga tidak terbaik menurut saya. Saya menggunakan volume price analysis, ini bukan yang terbaik. Bukan, tapi volume price analysis adalah yang cocok bagi saya ya. Cocok bagi saya karena dia simple dan gampang aja, mudah saja. Saya nggak mau rumit-rumit, gampang aja volume price analysis. Dan volume price analysis ini dengan Wyckoff itu sudah teruji. Ya, dia 1930-an itu sudah berjalan baik di Amerika ya, sudah diuji Eropa. Banyak penulis bukunya dari Eropa, dan saya sudah menguji sejak tahun menggunakan Wyckoff ini 2008. 2008 saya sudah uji, jadi sudah cocok lah bagi saya. Jadi Bapak Ibu belum tentu cocok juga ya dengan ini ya. Kadang ada orang yang tidak sabar, dia pingin kayak Cenayang atau Peramal, sebelum saya naik udah naik dulu gitu. Oke, nanti Bapak Ibu jangan lupa join ke Telegram channelnya, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 21 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa apapun. Bapak Ibu nanti jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, prinsipnya di pasar saham itu jangan percaya siapapun. Apa sekarang lagi heboh, apalah ya berita banyak kekecewaan karena siapa tuh influencer yang bubar grup ikan. Nah, ya wajar-wajar saja lah bahwa mungkin ekspektasi tidak lama-lama capek juga yang bersangkutan. Katanya sih tidak dikasih ini mintanya itu usernya. Karena memang belum tentu cocok Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu, apapun yang saya sampaikan, jadikan saja sebagai first opinion. Second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion, karena belum tentu cocok metodologi volume price analysis atau Wyckoff ini ya. Banyak kelemahannya. Atau style trading swing saya belum tentu cocok. Tapi
itu bisa jadi second opinion bagi Bapak Ibu. Banyak-banyak berlatih, practice make perfect ya. Jadi disclaimer on, tie your trade at your own risk. Bapak Ibu, trading resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Ini tidak ada kompromi. Kalau boleh tidak percaya apa yang saya sampaikan, tapi trading plan dan money management itu wajib. Tidak ada kompromi ini ya. Mau style apapun, pakai alert, pakai ekstrim, pakai ledakan volume, pakai apapun, tidak ada yang paling terbaik, tetapi semuanya wajib pakai trading plan dan money management. Itu saja pesan saya ya Bapak Ibu. Jangan coba-coba Bapak Ibu trading di pasar saham tanpa risk management dan tanpa trading plan. Pengalaman saya 21 tahun mengatakan jangan gitu ya. Itu pengalaman mengatakan, tidak bohong. Oke, ini informasi trading as business Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pengen belajar membuat trading plan, kita bertrading as business, Bapak Ibu bisa ikut. Ini memang sebenarnya sudah masuk penuh kuota minimum, kita akan jalan. Tapi dia bisa 6, 10 lah ya. Jadi masih bisa, siapa tahu Bapak Ibu waktunya bisa sekarang atau apa, silahkan. Jadi kita akan insya Allah akan jalan. Oke, nanti Bapak Ibu kalau ini silahkan kontak saja, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Untuk level advance yang berminat belajar volume price analysis, ini metode yang saya bilang tadi belum tentu menjamin Bapak Ibu profit atau pasti profit, belum. Karena banyak kelemahannya. Tapi inilah ya, saya akan sharing pengalaman saya menggunakan wake off, dan kita akan bahas bagaimana cara membaca market, bagaimana cara trading ya di pasar saham secara logik ya. Semua itu logik, bisa dijelaskan ya, karena simple dia. Ini syarat ini Bapak Ibu hanya bisa nanti untuk level advance, kalau level basic intermediate-nya sudah ikut ya. Oke, ini saya ulang-ulang wake off-nya supaya Bapak Ibu tidak bosan. Jadi ada fase A, kita mudah-mudahan sudah selesai di fase A, karena di sini yang paling penting adalah stop. Demand harus ada menyerap supply, kalau nggak bisa ya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pakai analisa posisi planet Jupiter dengan harga saham, mau analisa dengan cara berenang ikan, apapun, tetap kalau dia mau naik, demand-nya harus masuk lebih besar daripada supply. Atau kalau downtrend ini selesai, makin down selesai, harus ada demand yang menyerap supply itu. Hukumnya adalah sahamnya akan naik kalau supply lebih besar daripada demand. Kalau supply yang masih lebih besar, maka akan saham turun. Nggak peduli lah itu, mau ikan remora kek, mau ikan cucut kek, mau ikan sapu-sapu kek, metodenya, filosofinya, pokoknya kalau mau tidak turun, supply-nya harus diserap oleh demand. Oke? Lalu kita mungkin di fase B. Fase B ini tricky ya. Kita bilang the best time for buying. Mungkin aja dia di sini. Ya kan, antara fase A ke fase B dekat ya. Mungkin saya salah. Ya saya salah biasa ya. Yang saya pinginkan di sini fase the best time for buying yaitu fase D. Saya pikir itu ternyata masih fase B. Ya hati-hati dengan stop loss hunter ya. Jadi dia akan turun, tapi dapat kena stop loss hunter. Tapi kalau dia langsung naik, alhamdulillah. Kalau nggak masuk, kalau keburu naik, hilang barang pula kan gitu. Oke? Di Arto saya masuk di bulan Juni di sini. Sekarang mungkin posisinya di sini atau di sini ya. Fase B, fase D, kalau ada sinyal atas ini, itu sulit ya. Sulit. Itu kita harus punya trading plan yang baik. Contohnya sudah ada di PGO kemarin ya. Jadi nanti kalau kita bahas Arto, bisa jadi Arto itu break di sini, fase B, atau break di sini, fase D ya. Lalu fase C-nya ya bisa nggak ada gitu ya. Itu pengalaman saya sih. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa mengetik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia ya. Jadi ini banyak, saya ulang-ulang terus. Nanti kalau mau belajar money management di sini, contohnya sudah ada ya. Mana contohnya? Ya, Bapak Ibu masuk. Ini sudah ada contohnya untuk tutorial trading plan. Kemarin ada pertambahan PGO, cara yang sama ya. Saya nggak tahu apakah saya perlu membuat tutorial trading plan-nya untuk nanti saham Arto atau tidak. Tapi Bapak Ibu nontonlah tutorialnya di sini. Ketik tutorial ya.
Jadi di sini ada tutorial trading plan, Bapak Ibu nonton. Ini juga perintah-perintah yang lainnya, silahkan ditonton tutorialnya. Jadi kalau bertanya kepada saya, ya pasti saya bilang sudah dibuat tutorialnya, silahkan ditonton, rajin-rajin aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja after market close. Langkah pertama di after market close itu adalah kita lakukan screening dulu, mengecek alert, mengecek data, baru kita lakukan analisa untuk IHSG Composite dan kita saham-sahamnya. Oke, kita lanjut saja ya. Mulai. Perintah pertama adalah alert. Kita cek alertnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tanggal 9 ada 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada beberapa saham yang keluar terus. Ini Arto ada tanggal 7 ya, keluar lagi tanggal 9 ya. Oke. Ini ya, nanti kita akan bahas semuanya insyaallah. Lalu kita cek dengan Rekom. Rekom ini kan ada yang bertanya alert mana yang terbaik? Apakah alert robot, Rekom, letakkan volume? Menurut saya tergantung kondisi market. Ya, tidak ada yang terbaik, tapi ada yang cocok. Cocok untuk market lagi bearish atau lagi extreme fear, pakai extreme fear. Kalau lagi market lagi akumulasi, mungkin cari ledakan volume atau cari yang break upper downtrend ketika dia the best time for buying. Oke, berikutnya kita cek dengan Rekom. Ya, mungkin saja rezeki kita tidak dapat di alert, tapi kita dapat di Rekom. Nah, ini di Rekom ada BBYB yang alert Arto kan. Jadi BBYB kalau Bapak Ibu belum punya Arto mau pilih BBYB sama aja karena ya dia bank digital juga. Saya pernah bilang bahwa bank digital saya sudah akumulasi bank digital yaitu Arto. Buka KPG Raja, dia buy, Raja ada alert. Ini Arto bullish sign, ADMR potensial reversal. Nah, ini kalau potensial reversal bagus juga, silahkan dianalisa. HMSP potensial reversal. Raja buy, lalu kita lihat di sini Arto ya, dengan Raja. Raja mungkin the best time for buying juga, Arto juga ya. Oke, sekarang Raja ada alert nggak ya? Ada ya Raja alert ya. Ada ya. Dia the best time for buying. Jadi dua alert terakhir muncul itu the best time for buying. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Vboom. Ada yang tanya, ada yang bilang favorit kalau strategi entry-nya favorit apa? The best time for buying. Kalau favorit screening apa? Ledakan volume. Jadi banyak tergantung. Kenapa ledakan volume? Karena mazhab saya volume price analysis ya itu. Jadi semuanya logik aja. SCR, Vboom, kita lihat ada nggak saham-saham yang ledakan volume. Kalau ada yang meledak volumenya, patut dicurigai dan patut dianalisa. Ini BBYB ya. BBYB menarik juga kalau ada waktu kita analisa, tapi saya sudah masuk ke Arto. Energi ada alert, Sochi, banyak juga nih. Mungkin kita kapal-kapalan bisa dicek ini ya, Timas sama Sochi. Kalau panas di Timur Tengah, mungkin mereka bergejolak juga. Oke, kita cek dengan SCR. Terus ada yang bertanya, Pak, yang mana mau dipakai? Ya, analisa aja semua, gitu. Analisa semua, jangan malas ya, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut dengan SCR Extreme. Ada yang bertanya, mana lebih bagus Extreme? Ya, nggak ada. Semuanya bagus tergantung kondisi market ya. Ya, saya susah jelasinnya karena butuh 1 hari menjelaskan hal tersebut. Ekstrim, saya kemarin dapat Arto tuh pas ekstrim di awal-awal Juni ya, di awal Juni sebulan yang lalu ya. Extreme Fear, nih kita ada Clay, supaya saya biasa nggak berminat ini kalau di luar Kompas 100. Lalu kita cek dengan SCR Panic, ini mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ini banyak mungkinnya. Bapak Ibu harus cek visual, ini cek satu-satu. Ya kalau malas cek satu-satu, ya nggak usah pakai ini gitu. Itu aja simple. Ya, jangan minta-minta, Pak, ya ada yang lebih mudah nggak? Mungkin itu juga yang bikin foundernya Remora itu give up ya. Dia karena nggak tahu lah apa. Karena banyak minta-minta mungkin membernya. Dikasih ini, minta ini, kasih ini, minta ini. Mungkin, saya nggak tahu juga. Yang heboh kan itu. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Hope. Ya, Bapak Ibu, coba yang sahamnya Hope ini ada Bufa, CBK, HMSP, PGO kemarin sudah ya. Kita after ini Raja ada di sini, kita buat tutorial trading plan-nya. Kita lanjut dengan SCR Top FF. Top Foreign Flow tadi juga sudah disinggung bahwa Bank Mandiri ini kecil saja yang buy, tapi BBRI sama MAPI paling besar net sell-nya. Sekarang kita lihat dengan SCR Top Kaki. Ada nggak ini Arto nggak ada juga. Ini datanya update nggak ya? Harusnya update lah, tapi nggak ada. Mungkin lokal itu Bapak Ibu ya, karena aslinya nggak ada di sini. Nanti kita cek dengan Daily Hybrid Money Flow.
daily hybrid money flow, ada nggak duit mengalir ke Arto? Nggak ada juga. Ajaib itu ya. Tapi alurnya terus-terusan ya. Ini yang mau Bank Mandiri sudah ada strong accumulation, Raja, Dewa, Raja ada alert, BPT aman ya. Ini semoga aman selalu. Saya masih ada aman. Aman itu saya masuknya di mana? Di sini amannya. Bapak Ibu join Telegram channelnya. Di sini aman. Semoga selalu aman. Ini aman ya. Dia textbook sekali cara entry-nya. Jadi masuknya di sini kapan itu? Ya, akhir Mei. Akhir Mei saya masuk. Textbook sekali kalau Bapak Ibu adalah trader volume price analysis, itu textbook. Buy on weakness BBCA, yang mau buy on weakness Antam, BBTN, TPI ini bagus-bagus nih untuk buy on weakness. Telkom juga. Saya masuknya ke Telkom ya. Jadi kemarin ada ISAT, saya nggak punya itu, yang punya Telkom, tapi sabar sajalah. Bevin minus ya, di sini dia mau merger dengan Arto. Lalu kita lihat daily visual money flow. Kita lihat dia Bank Mandiri, Raja, nggak ada Arto di sini. Kok bisa? Yang ada ya, Bank Mandiri, Raja, BRPT, Dewa aman. Ini top 5 ini Bapak Ibu money flow karena duit mengalir ke sana, asing dan hajar kanan hajar kiri. Tergantunglah yang mana cocok Bapak Ibu, silahkan saja. Tapi kalau saya sih kalau dia ada di money flow biasanya saya ikutin ya. Itu jalan selamat itu Bapak Ibu, kita ikutin saja pemain-pemain besar dengan duit-duit besar ini ya. Oke. Kita akan udah situ aja ya. Kita lihat SCR pullback, ada nggak saham-saham yang pullback? Tidak ada. Tidak ada saham yang pullback. Ya udahlah, nggak apa-apa, apa boleh buat. Kalau nggak ada mau diapain? Sekarang kita lanjut saja dengan speedometer untuk IHSG, Speedo Composite. Singkat saja ya Bapak Ibu, untuk hari ini Fear and Greed Speedometer dia berada di zona netral untuk penutupan tanggal 9, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star C0. Star C0 dia relatif dengan komposisi yang menguat. Di sini ada properti yang udah benar ya tanggalnya, properti menguat Bapak Ibu. Kesehatan ada menguat, lalu cyclical. Apalagi industri tadi yang menarik kapal-kapalan ya, kapal-kapalan itu trans ya. Kalau lihat di sini, ya Bapak Ibu bisa cek sendirilah mana yang cyclical menguat, tekno, properti nih. Ya bisa cek sendiri nanti ya satu persatu, misalnya sektor apa yang mau lihat. Finance dia jatuh, energi, properti ya, atau apa nih industri sektor nomor 6, Star C6. Cek satu-satu. Kalau visual tuh harus cek satu-satu. ASI ya, ada si IMPC ini habis panik terbitlah hook. Lalu kita cek dengan VPA Weekly Composite, masih hari Kamis Bapak Ibu, masih volumenya tentu belum full. Spreadnya kecil sekali, volume juga masih besar. Tapi kalau besok mungkin ini besar ya. Besok volumenya akan naik karena masih ada satu hari lagi. Ini terjadi akumulasi. Mudah-mudahan besok dia besar. Artinya ada rebound di volume. Jadi benar di sini adalah selling climax, auto reaction, maka ini secondary test. Dan ini fase A di weekly selesai. Udah itu kuat itu Bapak Ibu kalau main di weekly. Lalu kita lihat dengan VPA Composite. Untuk daily ada sinyal kah? Karena tadi kan kita lihat ada tarikan. Sinyalnya ada, lumayan bagus ini ya. Kalau dari sinyal, tapi kalau dari volume ya ada peningkatan, cuman dia ada cun, nggak apa-apa ya. Di sini kalau IHSG dia bilang sinyalnya strength in return after downturn. Jadi saat dia jatuh ada penguatan, demand-nya masuk, mungkin masuknya di titik terakhir. Jadi dia tidak terlalu signifikan, maka dia disebut dengan cun ya. Karena dia dari bawah ada demand mengangkat ini. Lalu apalagi volumenya sudah di atas rata-rata. Bagus nih volumenya, tapi spreadnya masih narrow. Sebab apa? Di titik terakhir. Ini sudah mulai akumulasi ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan fase B itu ciri-ciri fase B memang begitu. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, composite supaya cepat. Berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Composite-nya masih nesel terus, apalagi ada ancaman dari kemarin S&P ya. Tapi kecil nih, cuman masih tetap nesel. Kita mau
tidak bisa kita negasikan, bahwa tidak bisa kita tolak bahwa memang asing keluar terus. Belum kelihatan golden cross di sini. Oke, itu asingnya kondisinya. Sekarang kita bahas sahamnya biar cepat Bapak Ibu. Kita akan bahas Arto ya Bapak Ibu. Arto ini saya masuknya pas ekstrim ya. Tapi tidak banyak, itu strategi. Kalau di kelas pas trading as business ya, di kelas saya ceritakan strategi untuk titip sendal. Saham-saham ekstrem itu jaga atas jaga bawah, tapi lotnya kecil karena dia biasanya di fase A. Fase A itu tidak full power. Oke, sekarang kita akan mulai dengan Arto dulu ya Bapak Ibu. Alert Arto. Ini tidak fresh ya Bapak Ibu. Karena alertnya mulai tanggal 30. Nah, ini udah 3 kali nih. Harusnya waktu tanggal 7 kemarin Bapak Ibu hajar kanan kena alert kedua. Ya, ini udah alert ketiga tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan kita menunggu dia koreksi dulu. Maka biasanya doa kita adalah kalau dia begini turun dulu supaya dapat diskon. Oke, saya masuknya titip sendal di minggu pertama bulan Juni ya. Itu ekstrim di situ ya. Jadi ya itu strategi aja ya Bapak Ibu, taktikal untuk mengatur money management. Misalnya kita masuk ada lokasi masuk 10 juta. Begitu ekstrim biasanya saya masuk cuma 500.000, maksimum 1 juta. Ya kan? Masih ada 50% lagi alokasinya. Nah, masuknya pas ada alert atau pas kita baca wake off struktur. Pas ledakan volume, pas apalah sinyal-sinyal lain. Tapi biasanya sudah titip sendal di situ. Oke, situ alertnya ya, tidak fresh kesimpulannya. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ya, untuk daily dia berada di zona netral. Speedo Composite pula. Kita mulai dengan Speedo Arto. Arto hari ini berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply untuk di daily. Kita lihat dengan Speedo Arto. Walaupun belum hari Jumat, besok bisa berubah lagi tergantung besok. Kita cek ya juga. Daily-nya sudah grid, weekly-nya sudah grid. Ini yang sudah pegang let profit run saja ya. Ya, karena demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Arto. Dia sudah ya. Dia sudah melesat ya. Jadi kalau masuknya kemarin itu dia habis panic terlebih dahulu di daily. Kita cek weekly-nya, Star Arto. Apakah habis panic terlebih dahulu di weekly? Artonya masih ketinggalannya, tapi besok masih bisa kelihatan ya. Belum update. Belum update ya, nanti update-nya mudah-mudahan. Nanti dicek lagi ya, ini agak telat kalau weekly-nya. Lalu kita cek dengan VPA monthly Arto. Kita lihat dulu struktur besarnya. Arto ini wake off struktur besar sudah selesai. Jadi kalau ini sudah berkali-kali kita bahas di workshop level advance, saya tidak bisa bahas detail ya Bapak Ibu. Maka target kita paling sampai 4.000. Target saya di mana? 2.000. Kalau 2.000 insya Allah saya beggar ya Bapak Ibu. Insya Allah saya beggar. 2.500 lah. Apalagi kalau sampai 4.000, waduh, mantap ini ya. Kena sampai 4.000, mantap saya. Karena averaging saya tadi masih di bawah 1.000 ya. Saya masih di bawah 1.000. 900 sekian lah. Oke. Doakan ya nanti sampai ke 2.800 cukup itu. Target plan nanti saya buat mungkin 2.800 itu bagger ya. Senang Bapak Ibu kalau trading bagger nggak perlu cacing naga lah. Jadi biasanya itu Bapak Ibu ya. Saya itu analisa tiap hari itu bisa 10, 15 saham. Ya dari misalnya 10 saham saya analisa mungkin yang bagus itu 5 yang bisa untuk buat trading plan itu turun lagi, yang reward rasionya bagus paling 3. Nah 3 saya buat trading plan, mungkin 2 kena stop loss. 1 ya kayak Arto inilah yang mudah-mudahan nanti dia bagger gitu. Kita lanjut dengan VPA. Ini saya tidak bisa jelasin detail ya karena panjang penjelasannya. VPA weekly Arto artinya dia berada di fase akumulasi. Kalau lihat monthly-nya ya Bapak Ibu, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini akumulasi lagi nih.
Kita lihat di weekly-nya, weekly Arto. Oke, kita lihat ya, dia di sini adalah, nah ini saya belinya di sini. Ya, kita lihat ya. Awal Juni di sini. Awal Juni lah, di sini awal Juni kalau nggak salah. Oke, ini redistribusi, ini marking down, ini selling climax, auto recent secondary test. Selling climax, auto recent secondary test. Sudah, ini mungkin fase berikutnya. Oke, volumenya mudah-mudahan besok tambah besar ya. Apalagi di pintar juga mereka ya, mau bikin isu tunggu dia bottom. Selesai fase A. Oke, Evoturas bullish sign, volumenya besar, indikat penguatan, cuman weekly-nya belum valid, tunggu besok tanggal 10. Kita lihat dengan VBP weekly Arto. Kalau buat trading plan, targetnya di mana, Pak? Kita lihat di sini. Kalau target jual, ya, ini ada angka, ini ada namanya follow demand zone. Ya. Ini ya, demand zone. Saya kebetulan averagingnya masih di bawah 1000 sedikit ya, 500 lebih ke atas, tapi masih di bawah 1000. Nah, kalau saya 1000, jual di 2000 gitu. Ini jualnya 50% atau 25%. Nanti kena di sini, jual lagi mungkin 50%. Kena di sini 3000, mungkin jual 50% ya. Kena di sini 50% dari yang tersisa, begitulah. Jadi jualnya berlapis ya, TP-nya berlapis ya. Ya bisa berapa persen. Tutorial sudah ada, Bapak Ibu nonton. Jangan tanya saya di video ini, waktunya kepanjangan. Ya, oke. Target jual di sini. Kalau punya averaging misalnya 980, jual 2000 kan beggar udah. Jadi nggak perlu muluk-muluk. Ya, kita beggar jual setengah, sisanya let profit run sama stop loss dinaikkan. Kita lanjut dengan VPA Arto. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Saya kok nggak salah di sini nih ya. Jadi 1 2 3 4 ini selling climax saya di sini nih, ekstrim. Saya beli jaga bawah, jaga atas ya, Bapak Ibu. Bisa jaga atas, dapat jaga atas, dia turun beli lagi di sini ya. Sekitar 900 ini. Di sini ada alert kalau nggak salah, saya tambah. Nanti yang kalau dia turun lagi saya tambah. Jadi kalau kita lihat analisanya, sinyalnya adalah demo of indicate strength, volumenya sangat besar, spreadnya lebih ini dari volume price analysis cocok ya. Tapi nggak tahu kalau dari ilmu posisi planetnya, nggak tahu saya. Ini minor trend sudah trend up, dia immediate trend juga sudah up. Jadi kalau kita baca, ini adalah selling climax, ini ada sinyal namanya down trust bar, ini adalah auto reaction, ini sudah ada validasi, maka dia akan turun. Nah, pas turun ini saya buy on weakness nih, sampai bawah ya. Di sini saya jaga atas lagi, dapatlah di sini ya. Jadi kalau saya sudah masuk, ya sudah. Apakah full power? Belum. Belum. Maka ini volumenya besar, ya. Ini dia jaga atas nanti. Mungkin kalau saya sudah pegang, mungkin misalnya saya harusnya beli 100 lot ya. Misalnya, saya masih punya kira-kira paling nggak sampai 50 lot. Ya, karena saya jaga atas dapat, ini dapat ya, yang bawah ini belum dapat. Nanti ini saya akan jaga, misalnya di sini 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40, gitulah, bisa lah. Ini 5, 10, 15, 20 piramida ke bawah ya. Nah, jadi ini sedikit aja, yang di atas ini mungkin boleh 1 lot aja atau 2 lot supaya dapat jaga atas. Jadi kalau udah turun ke 1080, saya akan beli lagi. Turun swing low 970 akan saya beli. Swing low ini akan beli, di bawah ini akan beli, di paling bawah ini beli. Ya gitu. Maka ini adalah the best time for buying. Maka dia akan turun, memberikan second chance to buy. Volumenya besar. Jadi karena saya masih punya cash, belum full power. Kalau dia naik ke atas, ya udahlah, saya dapatnya yang pas dia turun di sini. Tapi kalau udah turun, saya akan buy on weakness mulai 1080, 970, 900 mungkin, 800 ya gitu. 800 akan lebih bawah karena sudah di bawah rata-rata averaging. Itu plannya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara implementasikan? Ya tonton tutorial inilah. Ini ada sih contohnya sama dengan PGE, sama caranya. Kecuali Bapak Ibu belum nonton tutorial trading plan, atau belum, dan bahkan belum sempat ikut workshop trading as business, ya mungkin meraba-raba. Nonton aja dulu. Oke, sekarang kita cek dengan VBP Arto. Saya pengen lihat demand zone-nya.
supply zone. Maka target jual saya adalah di mana? Di 2000. Ya, jadi kalau saya jual di sini atau di sini saya insya Allah beggar nih Bapak Ibu. Senang ya kalau ya kalau bisa setiap bulan ada saham yang beggar tuh, wah enak banget itu. Ya. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Dengan wave dulu, wave Arto. Wave-nya sudah terjadi perubahan wave ya nih Bapak Ibu. Seperti kemarin saya sudah sampaikan di analisa sebelumnya, sudah terjadi perubahan wave dengan merah ini hijau, wave-nya sudah berubah. Ya, jadi kalau yang belajar Elliott wave perlu belajar namanya wave volume. Sebab apa? Price di converting. Masa Elliott wave-nya cuman pakai per saja, volumenya nggak ada validasi. Nah, ini pakai ini. Oke, sekarang kita cek dengan DOM Arto. DOM Arto asingnya besar juga ya, 21,3% ini. Kita cek dengan udah benar-benar tanggalnya sudah. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV Arto. Arto menariknya asingnya keluar. Asingnya keluar sangat dalam, 19,87, sangat besar ya, 19,87 kalau dilihat rata-rata dia masuk sejak awal tahun. Dia besar nih, 11,87 secara visual besar ya Bapak Ibu. Ya mungkin lokal ini ya, nanti Bapak Ibu kalau data broker summary-nya sudah keluar, coba bandingkan saja ya antara asing dengan lokal. Ini keluar dia net sell. Oke, kita lanjut dengan tren Arto. Arto dia trennya sudah mulai uptrend, ini sudah terbukti hijau ya Bapak Ibu. Cuman ya di sini ada support become resistant, mungkin dia akan turun dulu ini ke bawah ini ya Bapak Ibu. Mungkin ke 980 atau berapalah ini. Berapa ini harganya tadi, nanti Bapak Ibu bisa cek ini, mungkin 180 ya. Jadi besok kalau turun ke 180 mulai beli. Saya walaupun sudah punya, karena masih punya cash, semoga dia turun. Jadi kalau turun jangan ketinggalan. Yang penting stop loss-nya terpasang. Kita cek dengan PWS Arto. PWS Arto dia sudah ada 2 sinyal buy ya, adeknya, tapi followernya belum keluar. Sudah nih ya Bapak Ibu, sudah keluar di sini. Oke, sinyal buy, nanti mudah-mudahan turun. Ini kuat sekali hari ini, luar biasa ini ya. Isunya digoreng akan merger. Oke, kita lanjut aja analisa singkat untuk saham lainnya biar cepat Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pengen detail, Bapak Ibu bisa contoh sahamnya untuk pembahasan Arto. Sekarang kita mulai untuk pertama adalah ENG Mega Persada, Sales Alert ENRG. Dia tidak fresh, kita cek dengan Speedo ENRG. Karena hampir semua. Untuk speedometer dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Arto. Rotasi saham Star Arto. Untuk Star ENRG. Rotasi saham energi. Dia ada akselerasi kuat ini Bapak Ibu, tapi dia belum masuk ke zona segitiga, dia berada di zona panik. Mudah-mudahan bisa segera mengarah ke hope atau habis panik terbitlah hope. VPA ENRG weekly dulu. Apa-apa, siapa tahu bagus juga ya, karena rotasi sahamnya itu hampir bagus. Dia berada di ujung ini Bapak Ibu. Kalau dia jatuh ke bawah, hati-hati dengan marking down. Kita cek dengan VPA Arto, karena dia Arto lagi, VPA ENRG. Energi Mega Persada ya ada rejectionnya, tapi dia di main zone ini Bapak Ibu. Rentan dia kalau turun ke bawah. Jangan hold. Kalau dia turun ke bawah ini bahaya. Ya, dia akan melanjutkan struktur besar tadi. Kita cek dengan foreign flow PIV ENRG. Jadi pastikan Bapak Ibu stop lossnya berlapis. Berikut ini chart foreign flow untuk energi Mega Persada. Asingnya net sell hari ini 31 miliar. Oke, itu saja. Nanti silakan Bapak Ibu analisa sendiri. Habis itu ESA. Alert ESA. Kayaknya juga ini tidak fresh ya. Tanggal 17 bulan 6 dia sudah ada. Kita cek dengan Speedo ESA. Speedometernya berada di zona netral. Artinya hari ini ESA ini supply-nya sama kuat dengan demand masih.
Kita cek dengan Star ESA. ESA ini, oh ada perlawanan ya Bapak Ibu. Dia panik tapi demandnya masuk, cuman masih belum signifikan relatif terhadap kompositnya menguat. Kita lihat VPA weekly ESA, bagaimana struktur besarnya. Ini dia di demand bawah ini Bapak Ibu. Ini bisa nih ya. Ya weekly-nya dia kalau cucuk-cucuk 505, ambil karena dia dekat dengan demand zone, dia naik mundur biasanya kencang. Kita cek dengan VPA ESA daily, dekat-dekat dengan demand zone itu. Oh iya nih, lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Dia cucuk. Kalau ini langsung naik ke atas, ini bisa jadi semacam stop loss hunter fase B ya. Ya bisa jadi dia kasih spring sekali lagi atau nggak langsung naik ya. Ini kalau fase B dia semacam stop loss hunter nih untuk naik ya Bapak Ibu. Jadi target jual di 1000 lah kalau ESA. Kita cek dengan foreign flow PIF ESA. Hari ini ESA-nya ada net buy 3,66 miliar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, ada sisa 60 hari dan 100 hari asingnya net buy besar. Tapi mungkin ada korelasinya nih ya. Kita cek dengan alert berikutnya. Setelah ESA ada Dewa. Banyak ya grup-grup X Bakri ini. Dewa dia tidak fresh juga. Kita cek dengan Speedo Dewa. Fear Angry Speedometer Dewa berada di zona grey, artinya demand-nya lebih besar, sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Dewa. Rotasi saham Dewa. Hari ini ada penguatan dan Dewa ini bisa kita kategorikan habis panik terbitlah hope. Itu mudah-mudahan bottom dia ya. VPA Dewa pakai weekly dulu. Saya curiganya mirip dengan energi ini, energi Mega Persada, dia nyangkut di marking down. Iya, sama ya. Kalau melihat begini Bapak Ibu, jangan sampai tidak pasang stop loss. Kalau dia turun marking down, white cuff-nya selesai. VPA Dewa. Ya, kebetulan saya nggak punya ya. Oke, bagaimana kalau di daily? Pastikan stop loss-nya di sini, itu dulu ya. Ini selling claim-nya, authority secondary test. Jadi kalau break 406 maka dia menjadi the best time for buying. Targetnya bisa di sini atau di paling atas ya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Dewa. Chart foreign flow Dewa hari ini Dharma Hendwa. Dia ada net buy 40, lumayan ini Bapak Ibu, 40 miliar asingnya masuk. Hingga dalam 5 hari dia menjadi net buy, tapi dalam 20 hari sampai 100 hari asingnya masih tercatat net sell. Jadi besok kalau mau buy on weakness bisa di level-level ini ya Bapak Ibu, pakai aja dibulatin nih. S1, S2, S3 itu buy on weakness. Kita lanjut alert berikutnya. Bumi. Alert Bumi. Bumi ini mungkin banyak yang nyangkut ya Bapak. Retail jadi korban. Dia juga tidak fresh. Kita cek dengan Speedo Bumi. Dia berada di zona netral, artinya demand-nya masih sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star Bumi. Rotasi saham Bumi relatif terhadap komposit yang menguat hari ini. Bumi ini ya dia nggak tahu, ini mungkin ada penguatannya sedikit relatif terhadap komposit, cuman belum jelas, dia belum masuk ke habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA weekly Bumi. Saya curiganya energi Mega Persada, Dewa dan Bumi ini sama polanya. Sama ya Bapak Ibu, marking down, cuman dia agak bawah sedikit, ada demand zone, dia menahan di sini. Demand zone-nya mana? Bapak Ibu pakai VBP weekly Dewa. Nah, itu ada demand zone di situ. Kalau dekat dengan demand zone, salah, bukan Dewa ya, Bumi. VBP weekly Bumi. Dari Bumi akan kembali ke Bumi, dari demand zone akan balik ke demand zone. Ya, ini dia demand zone-nya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia cucuk ke bawah, ngambil demand zone, naik lagi. Mudah-mudahan jadi angin segar lah bagi yang nyangkut di Bumi supaya bisa keluar, nanti keluarnya cari supply zone. Kita cek dengan VPA Bumi. Volume price untuk Bumi yang pasti Bapak Ibu ya di bawah ini 128 mungkin. Ini ada selling climax-nya, authorization secondary test. Dia keturun ke bawah. Nah, ini ciri fase B ya. Hati-hati ada stop loss hunter, nanti baru dia terbang. Itu Bumi, ya, mungkin dia masuk fase akumulasi atau reakumulasi. Kenapa saya bilang brand mengatakan akumulasi atau reakumulasi? Ininya akumulasi Bapak Ibu ya. Terjadi akumulasi di BDT-nya. Kita lanjut dengan foreign flow Bumi.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bumi Resources. Asingnya hari ini net sell 15 miliar, dan kita lihat dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, dan 100 hari asingnya masih net sell. Mungkin asingnya sudah sudah pesta, tinggal retail kali yang cuci piring ya di sini. Kita lanjut dengan alert berikutnya biar cepat. Raja ini bergeraknya dengan ratu sama. Kita cek dengan alert raja, dan dia tidak fresh. Ya mungkin dia the best time for buying juga karena dia tadi di rekomend ada keluar. Speedo raja. Dia juga berada di zona grid. Ya hampir-hampir sama dengan Arto lah ya. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star raja. Rotasi saham raja. Raja ini sudah bergerak bahkan di zona grid, alertnya juga sudah banyak ya. Tadi kalau kita lihat alertnya ini, bulan 7 setengah 1 ada, bulan 6 ada terus. Jadi dia tidak fresh, setiap bulan dia ada tuh. Jadi sudah kencang memang. Jadi waktu belinya itu harusnya dia habis panik terbilang hope di sini. Kita lihat dengan VPA weekly raja, bagaimana struktur wake off-nya. Ada rebound ya, karena di sini ada demand yang menahan dia. Jadi coba naik ke atas. Targetnya berapa? Raja ini jual sebagian di 5.200, sisanya naik ke atas late profit run. Lihat daily VPA raja. Jadi dia raja ini istimewanya, dia seolah-olah ada springnya. Selling climax-nya ada di selling climax, authorization secondary test. Selama di sini fase B. Ini ada indikasi spring. Mungkin ini springnya ya. Jadi spring itu cucup, masuknya volumenya besar. Ini saya jelaskan nanti kalau Bapak Ibu ikut workshop level advance ya. Jadi raja ini ada springnya. Naik, ya kalau dia naik ke atas ya area akumulasi. Oke, itu saja. Kita lanjut dengan foreign flow untuk raja dengan perintah PIF raja. Berikut ini saham untuk raja rukun harja asingnya 40,50 ya. Masuk 40 miliar, lumayan ini. Dalam 20 hari juga, dia juga dengan masuknya 40 miliar dia langsung menjadi net buy. Kalau besok masuk lagi 40 miliar, nah maka dia dalam 60 hari net buy. Asingnya mulai masuk sedikit-sedikit ya. Jadi besok yang pasti stop lossnya harus kelihatan di bawah tadi, di bawah spring. Kalau udah the best time for buying, kalau Bapak Ibu konservatif, stop lossnya di sini. Siapa tahu dia turun ke bawah sampai 3.540 itu bisa buy on guys. Yang penting stop lossnya kelihatan di 3380 kalau mau agresif ya. Oke, itu saja saya rasa. Kita cek alertnya. Cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen analisa yang energi mega persada, Esa Dewi Bumi Raja, Dewa Bumi Raja, mau detail contoh analisa Arto atau tonton Pegio, itu detail itu ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja bisa saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu, rajin-rajin berlatih, practice make perfect Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari mana yang cocok dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen cocok juga dengan volume price analysis, silahkan belajar volume price analysis. Kalau mau entry-nya pakai ekstrim, kontrarian, silahkan pakai ini. Yang mana lah, terserah Bapak Ibu. Yang penting cocok. Tapi jangan lupa belajar tutorial trading plan. Bapak Ibu bisa contoh ini. Pegio itu salah satunya ya, bagaimana cara risk management. Oke, kalau ada yang masih ingin ikut workshop trading as business, silahkan ya Bapak Ibu, masih bisa saya rasa. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.